Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain amma ba'du ya. Alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di kelas tercinta ini dan tidak lupa pula kita selawat beriringan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa wa ala ala ali ali sayyidina sayyidina Muhammad. Muhammad. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengabsen ya. Satu. Oke, Siti Nurhalidah. Hadir, Bu. Oke, ya. Untuk itu Ibu minta ketua kelasnya dipimpin doanya ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Hari ini siapa yang piket ya? Kelasnya bersih ya, kolom-kolom bawah meja bersih ya. Oke, alhamdulillah. Oke, yang tahu materi kita hari ini apa? Belum, Bu. Oke, materi kita hari ini adalah ketenaga kerjaan. Oke. Tanggal berapa hari sih? 1 Januari. Oh, 1 Januari ya. Oke, ada yang tahu kan ketenaga kerjaan? Ya, oke. Ketenaga kerjaan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Sampai sini paham sih ya? Boleh dicatat ya? Nah, selanjutnya apa sih itu tenaga kerja? Karena dia berkaitan dengan ketenaga kerja. Oke, apa itu tenaga kerja yang tahu? Belum tahu ya? Adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. Oke, pintar ya di masyarakat. Sampai sini paham ya? Ini baru sekilas mengenai ketenaga kerjaan. Sampai sini paham ya, Siti ya? Oke. Selanjutnya, semoga dengan kita mempelajari ketenaga kerjaan ini, anak-anak sekalian bisa memahami apa itu tenaga kerja, kesempatan kerja, angkatan kerja, dan tenaga kerja terdidik, terlatih, ataupun tidak terdidik. Selanjutnya, Ibu akan memberikan manfaat dari mempelajari ketenaga kerjaan itu sendiri, karena semakin dewasa, dari kecil sampai dewasa, orang tua akan semakin dewasa ya. Nah, otomatis kehidupannya itu juga akan semakin besar tanggung jawabnya, tingkah lakunya. Nah, untuk itu, semoga dengan mempelajari ketenaga kerjaan, peserta didik bisa memahami bagaimana caranya mempersiapkan diri untuk masa kedepannya secara profesional. Nah, selanjutnya hari ini kita menggunakan metode pembelajaran yaitu problem based learning, yakni metode yang menggunakan masalah-masalah untuk memikirkan proses pembelajaran ini ya. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan video animasi mengenai ketenaga kerjaan. Nah, untuk itu anak-anak sekalian bisa mencermati apa isi di dalam video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang bagian dalam tenaga kerja. Indonesia untuk penduduk itu terbagi menjadi dua. Ada yang masuk kategori tenaga kerja, ada yang masuk kategori bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah bagi mereka yang berusia 15 tahun ke atas. Ini kalau dari BPS saya ambil 15 tahun ke atas, tapi di beberapa tempat ya juga yang mengatakan 15 sampai 64 tahun ya. Oke, kemudian untuk tenaga kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dan keduanya pasti adalah yang 15 tahun ke atas ya. Yang untuk kategori bukan angkatan kerja ini adalah 15 tahun ke atas, tapi dia mungkin yang tidak mungkin jatuh bekerja. Contoh misalnya rumah tangga mahasiswa, termasuk kalian siswa yang mereka sudah 15 tahun ke atas. Kemudian untuk angkatan kerja itu dibagi menjadi dua, ada yang sudah bekerja, ada yang masih mencari pekerjaan atau yang dikatakan adalah penganggur. Sedangkan yang bekerja itu ada juga, ada yang bekerja penuh, ada juga yang setengah pengangguran. Nah, untuk setengah pengangguran ini nanti ada setengah pengangguran yang sifatnya ketaraan, yaitu bagi mereka yang bekerja tapi jamnya di bawah jam normal, itu 35 jam per minggu, yang disebut invisible underemployment. Sedangkan yang setengah pengangguran tidak ketaraan itu dinamakan invisible underemployment. Ini orang yang kerja tapi pendapatannya kurang atau produktivitas rendah karena mungkin tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Jadi produktivitasnya menjadi rendah saja, bisa memiliki potensi produktivitas lebih tinggi karena adanya mismatch tadi ya. Dia kerja tidak sesuai dengan target atau tidak. Oke, kita lanjut kepada konsep-konsep di dalam ketenaga kerjaan. Oke, yang pertama adalah tenaga kerja. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, ini tenaga
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu tentang masalah mempekerjakan anak. Jadi dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 8 dikatakan dilarang mempekerjakan anak. Ya, dalam undang-undang tersebut kalau dikategorikan anak itu kalau usia di bawah 18 tahun. Ya, tadi gimana kalau ada 15 tahun itu sejarahnya bagaimana? Gini. Nah, namun dalam pasal 69 itu dikatakan ya dikecualikan yang berusia 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Nah, kemudian juga di tahun sebelumnya itu ada konvensi ILO International Labour Organization untuk nomor 138 tahun 1973 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang disetujui pada konvensi ketenagakerjaan internasional ke-58 tanggal 26 Juni tahun 1973 di Geneva, Swiss yang merupakan salah satu konvensi yang melindungi asas sejarah. Nah, konvensi ini mewajibkan setiap negara untuk meratifikasi menetapkan batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 konvensi, Indonesia melakukan pernyataan atau declaration yang menetapkan bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 tahun. Nah, ini sebenarnya saya ambil penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention nomor 138 personally minimum age for admission to employment conventional dan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Jadi itulah kenapa ada muncul usia 15 tahun ya. Oke, sekarang kita lanjutkan konsep yang kedua adalah tentang kesempatan kerja. Kesempatan kerja bisa diartikan sebagai lapangan kerja yang tersedia di masyarakat baik yang telah diisi maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong yang disebut dengan vacancy. Makanya kalau kamu lihat iklan di koran ya namanya job vacancy itu lowongan kerja itu yang masih kosong. Nah, kemudian untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja ya itu dirumuskan angkatan kerja itu yang usianya 15 tahun ke atas ya, tapi ini yang benar-benar istilahnya dia mencari pekerjaan atau mungkin masih nganggur dibagi dengan jumlah penduduk yang usianya 15 tahun ke atas ya, atau 15 sampai 64 tahun nanti dikali 100%. Ini adalah menunjukkan seberapa jauh tingkat partisipasi angkatan kerja bagi mereka yang siap kerja ya dibagi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas ya. Soalnya di jumlah penduduk 15 tahun ke atas ada juga masuk bukan angkatan kerja kan gitu ya. Oke, ini konsep yang kedua. Nah, untuk tenaga kerja tersendiri ya itu nanti dibagi jenis-jenis tenaga kerja. Ada tenaga kerja tersedia atau skilled labor yang ada tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus, contohnya dokter ya, pengacara, guru, dosen, hakim, notaris ya. Kemudian tenaga kerja terlatih atau time labor ini adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman praktis, contohnya ada model, sopir, penjahit, tukang las. Kemudian ada tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih, unskilled and untrained labor. Ada tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus ya, contohnya ada pekerja bangunan ya, ada buruh gendong dan juga mungkin tukang sampah ya. Oke, mari kita lanjut lagi untuk masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia saat ini ya. Ada bisa lihat di gambar itu ya. Yang pertama adalah percepatan pertumbuhan angkatan kerja yang tidak disertai dengan percepatan pertumbuhan lapangan kerja. Ini menjadikan penambahan tenaga kerja itu tidak seimbang dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja datangnya dari orang yang mau mencari pekerjaan. Ya. Sedangkan permintaan tenaga kerja datangnya dari pengusaha atau perusahaan. Ini biasanya bahwa penambahan tenaga kerja lebih tinggi dibanding dengan permintaan tenaga kerja, sehingga nanti menyebabkan tingkat pengangguran akan menjadi lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah kesempatan kerja yang relatif masih terbatas, ya, dan tidak terdistribusi sempurna atau tidak merata ya. Bagi wilayah-wilayah perkotaan mungkin banyak istilahnya kesempatan kerjanya kan. Nah, itu kalau bagi wilayah. Kemudian adalah produktivitas tenaga kerja yang masih relatif rendah berkaitan dengan rendahnya pendidikan ya, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang. Nah, sehingga ada masalah tenaga kerja yang dihadapi. Dan bagaimana upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan formal maupun non formal ya, sehingga nanti calon tenaga kerja menjadi lebih berkualitas ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat ya, karena kalau ada produktivitas tenaga kerja tersebut ya, ini tentu saja adalah berbagi bagaimana pendidikan sarana prasarana, sanitasi, perbaikan gizi ya, kemudian jaminan sosial kesehatan ini akan menjadikan kualitas kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik, maka nanti kualitas tenaga kerja juga lebih baik juga. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan pelatihan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan. Nah, salah satunya yang maksimalkan peran balai latihan kerja yang dimiliki oleh perusahaan, yang dimiliki pemerintah maksudnya, yang dimiliki oleh pemerintah. Balai latihan kerja banyak sekali di Indonesia yang dipakai tenaga kerjaan ya, bagi kamu nanti saya SMA itu bisa loh. Ya, nanti nanti ada macam-macam jenis latihan yang diberikan. Kemudian yang keempat ada program pemagangan di dalam dan di luar negeri. Nah, ini kalau udah bagus sekali ya. Kemudian yang kelima adalah mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja. Oke, kita lanjutkan untuk materi sistem upah yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada upah menurut waktu. Ini misalnya upah berdasarkan lamanya bekerja seorang. Ini ada upah satu hasil, ini upah prestasi berdasarkan atas hasil prestasi kerja karyawan. Ini jumlah barang yang dihasilkan seorang. Contoh misalnya, ketika dia menghasilkan satu baju, misalnya digaji 20.000, dua baju 40.000. Ya, kalau semakin banyak bajunya juga nanti upahnya juga semakin tinggi. Ini berdasarkan hasil dari produk yang dihasilkan oleh seorang pekerja. Upah skala ini upah berdasarkan perubahan hasil produksi. Nah, jika hasil produksi meningkat, maka upah yang diberikan kepada karyawan juga bertambah. Upah golongan adalah upah dihitung berdasarkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Contoh misalnya ada proyek tertentu, misalnya ada beberapa pekerjaan langsung ini upahnya untuk 10 pekerjaan mau nggak 300.000 misalnya. Nah, itu tidak dari item berapa istilahnya jenis pekerjaan yang diselesaikan tidak. Ya, upah golongan ya seberapapun jumlah pekerjaannya ya segitu gajinya atau upahnya. Upah indeks adalah upah dihitung berdasarkan indeks biaya hidup buruh dan keluarganya. Upah partisipasi, nah ini buruh mendapatkan upah tertentu dan bagian laba, dan upah co-partnership buruh mendapatkan upah tertentu dengan dan bagian laba berupa saham. Kalau upah co-partnership ini asik sekali ya, jadi karyawan nanti juga dapat saham. Ya, jadi nanti ikut andil dalam perusahaan, jadi nanti jadi milik perusahaan juga ya, punya saham yang punya andil. Jadi kayak seolah-olah dia juga memiliki perusahaan nanti bekerja jadi lebih apa bersemangat pastinya ya. Oke, materi terakhir adalah pengangguran. Nah, pengangguran atau yang disebut dengan unemployment. Oke, sampai sini ya. Juga dalam bukunya Essential of Economic. Alhamdulillah, anak-anak sudah melihat dan mencermati dari video animasi yang ibu perlihatkan tadi. Nah, semoga anda semua paham dengan video animasi tersebut. Kita sudah mempelajari tenaga kerjaan, angkatan kerja, tenaga kerja terlatih, terdidik, tidak terlatih, sampai dengan upah ya. Nah, selanjutnya, ibu memiliki dua contoh berita yang memang ada terjadi di Indonesia. Dua berita, yang pertama judulnya, waduh, produktivitas pekerja Republik Indonesia masih di bawah Vietnam. Yang kedua, ketenaga kerjaan 2020 dampak pandemi BSU dan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau untuk BSU dan Undang-Undang Cipta Kerja kita pikirkan dulu karena kita fokus sama ketenaga kerjaan dampak pandemi. Dari berita ini, apa yang anda bisa pikirkan setelah melihat video animasi yang ibu perlihatkan tadi? Pengangguran, kualitas pekerja Indonesia masih rendah. Oke, ya betul. Karena dari keterangan berita yang ibu dapatkan ini bahwa Menteri Ketenagakerjaan atau Menkes Ibu Ida Fauzia mengatakan bahwa produktivitas pekerja Indonesia masih kalah saing jika dibandingkan dengan negara tetangga yakni Vietnam. Karena apa? Karena faktor
faktornya yang sangat besar dari presentasi pekerja dengan pendidikan SMP ke bawah yang mengakibatkan banyak pekerja yang masih memiliki skill atau kompetensi masih rendah. Tutur Ibu Ida Fauzia. Jadi bahwa ketenagaan kerja di Indonesia ini skillnya, pengetahuannya, kompetensinya ini berpengaruh karena sistem. Nah, selanjutnya terakhir dari data BPS menunjukkan bahwa 29,12 juta orang penduduk Indonesia kerja yang terdampak pandemi. Hal ini tentu menambahkan beban di sektor ketenagakerjaan. Selain itu ada tambahan 2 sampai 2,5 juta angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja setiap tahunnya. Jadi ini masalah ketenagakerjaan di Indonesia dari dulu sampai sekarang belum ada usahanya. Nah, yang kedua, ini akibat dampak COVID-19 ya. Sebelum dampak COVID-19, ketenagakerjaan di Indonesia ini memang buruk ya kondisinya. Nah, selanjutnya dari rincian berita ini bahwa ada pengangguran karena COVID-19 sebanyak 2,56 juta orang dan bukan angkatan kerja karena COVID-19 sebanyak 760.000 orang. Kemudian jumlah yang tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 1,77 juta orang dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 24,03 juta orang. Nah, kemudian isu ketenagakerjaan pada 2020 tidak hanya tentang pandemi dan dampak-dampaknya, tapi juga terkait perubahan-perubahan pola kerja dan usaha pemerintah untuk mengatasi agar tidak tertinggal dengan normal baru dunia kerja. Jadi, sebelum dampak COVID-19 ini memang ketenagakerjaan Indonesia ini cukup miris karena ketinggalan dengan negara-negara maju lainnya disebabkan latar belakang pendidikan sehingga skill dan kompetensinya berkurang. Kemudian setelah masuk pandemi ini semakin berkurang karena memang banyak perusahaan yang tutup. Nah, selanjutnya ini Ibu akan mengadakan kuis. Jadi untuk anak-anak bisa dipilih ya. Titi bisa dipilih ya. Maju ke depan. Pertanyaannya. Boleh kembali ke tempat dulu ya Siti ya. Jadi setelah Siti membaca ini, Siti boleh maju ke depan, tulis apa yang jawaban dari pertanyaan yang Ibu berikan. Sebutkan ya Siti ya, pertanyaan apa? Sebutkan pengertian tenaga kerja. Oke, maju ya Siti ya. Apa itu tenaga kerja? Oh, Siti nulis ya? Oke, tulis ya. Tulis di depan. Terima kasih. Oke, ketenaga kerjaan itu adalah baiklah pertanyaan Siti tadi, Ibu minta pertanyaan apa tadi Siti ya? Tenaga kerja ya? Tapi jawaban Siti ketenaga kerjaan, tapi tidak apa-apa, pengertian ketenaga kerjaannya benar, cuma Ibu minta pertanyaannya tadi mengenai tenaga kerja ya. Tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu mengerjakan pekerjaan guna untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan juga masyarakat ya. Nah, selanjutnya kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia ini memang masih amatlah kurang dari kata sempurna karena masih banyaknya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia, yang terjadi di Indonesia dari dulu sampai sekarang yang belum bisa diselesaikan. Terus kemudian masih banyaknya kurangnya peningkatan terhadap mutu dari tenaga kerja tersebut karena latar belakang pendidikan yang masih kurang. Nah ya, selanjutnya adapun itu dengan cara untuk meningkatkan tenaga kerja itu sendiri dengan cara bisa meningkatkan kualitas pendidikan formal ataupun non formal, memberikan layanan kesehatan yang baik, terus mengadakan pelatihan agar supaya tenaga kerja tersebut bisa memiliki kompetensi layaknya tenaga kerja ya. Untuk itu semoga anak-anak Ibu bisa paham mengenai materi hari ini dan semoga bisa memotivasikan diri sendiri untuk terus belajar karena kedepannya kita akan menghadapi berbagai macam permasalahan ketenaga kerjaan. Nah, untuk itu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Baiklah, begitu
kita semua adalah mengucapkan alhamdulillah. Akhirul kalam, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.